Beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Tony Ibnu Sumaryada, SSI MSI, selaku dosen pembimbing lapang kelompok KKN TIPB Tangerang Kabupaten 02. Kepada Bapak Tony, dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Terdengar suara saya? Terdengar, Bapak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama berkumpul di malam ini ya. Kita masih berkesempatan berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan webinar ya, kegiatan webinar masih terkait dengan KKN ya, tentang manajemen berita hoax ya. Jadi di kesempatan ini mahasiswa dengan ber-KKN akan berusaha menerapkan ilmu-ilmunya yang diperoleh di kampus untuk membantu ya sebagai agen perubahan di masyarakat dalam bentuk berbagai kegiatan ya. Seperti tadi ada PHBS, sosialisasi hidup sehat ya. Kemudian ada imun booster ya, kemudian pembuatan hand sanitizer dan sebagainya. Dan salah satu yang penting juga ya, mahasiswa sebagai agen perubahan itu bisa menjadi perekat kesatuan bangsa ya. Nah, salah satu hal yang mengganggu persatuan kesatuan ya bangsa Indonesia, katakan demikian ya, itu adalah berseliwerannya bermacam-macam berita yang kadang-kadang memang di-create ya untuk menciptakan uh, ke ketidaknyamanan ya. Nah, di sini kita udah punya narasumber yang insya Allah bisa membantu kita mengidentifikasi seperti apa itu berita hoax ya, biasanya seperti apa polanya dan sebagainya, ciri-ciri berita hoax itu seperti apa, kemudian bagaimana memanagenya supaya itu tidak sampai mengganggu kerukunan di antara kita sesama bangsa Indonesia. Jadi ini adalah salah satu peran nyata mahasiswa sebagai agen perekat kesatuan ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya, bisa tadi ya memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya di RW 19 ya. Tadi Bapak-Bapak RT, terima kasih Pak atas kontribusinya dalam kegiatan ini ya. Bisa memberi ruang bagi mahasiswa untuk berekspresi, untuk bisa mengabdi di lingkungannya. Terima kasih sudah hadir ya. Insya Allah nanti semua ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan dengan acara ini ya semakin baiklah hubungan kita ya, mahasiswa juga kenal dengan masyarakatnya, bisa tahu permasalahan di masyarakat dan memberi solusi-solusi bagi lingkungannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tony untuk sambutannya. Ya, para hadirin sekalian, tibalah kita di acara inti webinar pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Bang Majid. Nama lengkapnya Muhammad Majid Fernand Siregar, tapi biasa dipanggil Bang Majid. Sebelum penyampaian materi, terdapat pembacaan CV pembicara terlebih dahulu, sekaligus saya menghimbau kembali kepada para hadirin sekalian yang sekiranya belum melakukan absensi, agar segera melakukan absensi pada kolom chat dengan format nama _ lokasi saat ini. Absensi yang diisikan di kolom chat ini nanti akan kami gunakan untuk melakukan pengundian door prize di akhir sesi nanti. Ya, inilah CV dari pembicara kita. Pembicara kita
nama lengkapnya Muhammad Majid Firman Siregar, sarjana ekonomi. Beliau merupakan alumni IPB angkatan 52, Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Beliau masuk di IPB tahun 2015, lalu langsung saja kita ke pengalaman ya. Di sini ada banyak sekali pengalaman yang sudah dilakukan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Pengalaman dari yang paling itu dulu ya, yang udah paling lama dari 2016 itu beliau merupakan kepala departemen dari PSDM. PSDM itu merupakan singkatan dari pengembangan sumber daya mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa di fakultasnya beliau. Lalu dilanjutkan di tahun 2017 beliau merupakan ketua dari MPKMB IPB. MPKMB IPB ini merupakan masa pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Lalu dilanjutkan di tahun 2018 beliau merupakan koordinator kabupaten di KKNT Majalengka. Lalu dilanjutkan di 2018 beliau merupakan koordinator dari IPB Ambassador. Dilanjutkan di 2019 sampai sekarang, awal karir beliau itu ada di komunitas tangan di atas. Komunitas tangan di atas itu merupakan komunitas untuk entrepreneurship di mana di dalamnya itu terdapat 26.000 member. Lalu dilanjutkan beliau ini saat ini CEO dari Ezaka Indonesia. Ezaka Indonesia ini merupakan digital marketing di bidang content creator. Itulah CV experience dari pembicara kita pada malam hari ini. Sungguh experience yang sangat luar biasa karena Bang ini menghabiskan hidupnya di 2 tingkat terakhir untuk menggapai karir hidupnya. Langsung saja kita sapa-sapa dulu nih pembicara kita pada malam hari ini. Halo Bang Majid. Halo Aisyah. Halo Bang. Bang Majid apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana Bang posisi Bang sekarang Bang? Oh, aku lagi di Bogor. Oh lagi di Bogor. Oke deh Bang, boleh deh Bang langsung aja Bang disampaikan materinya malam ini. Silakan Bang. Aku izin share screen boleh? Boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya kawan-kawan semuanya. Jadi saya diminta untuk berbicara terkait dengan manajemen berita hoaks. Nah, di sini ini kan agenda KKN ya. Artinya ada beberapa warga juga nih Bapak Ibu yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini. Ya pertama-tama kenalin saya Majid dan selama ini memang setelah lulus kampus banyak berkegiatan yang berhubungan dengan sosial media seperti itu. Walaupun saya menghandle sosial media untuk brand-brand. Nah, karena banyak handle soal sosial media, jadi sering lancar lah untuk riset dan lain sebagainya. Mungkin nanti coba saya akan paparkan juga terkait dengan hoax ini dari sudut pandang kita bagaimana nih di sosial media. Karena banyak yang beredar itu secara masif justru di gadget ya, melalui sosial media, melalui grup chat, dan lain sebagainya. Baik, nah terkait dengan hoax itu apa sih? Itu kan informasi yang sesungguhnya tuh nggak benar, tapi dibuat seolah-olah benar. Jadi sebenarnya hoax itu adalah sebuah kabar yang nggak benar, tapi kita itu hampir dibuat percaya dengan kabar ini. Nah, inilah tantangannya, dan tujuan dari hoax itu adalah membuat masyarakat itu nggak aman, kebingungan, sehingga dengan kebingungan dan ketidakamanan itu nanti masyarakat jadinya mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, bahkan jadi salah kayak gitu ya. Nah, jadi terkait dengan berita hoax ini aku ambil dari Mas Ismail ya. Beliau memang concern terkait dengan analisis di sosial media. Aku akan coba bacakan secara pelan-pelan data ini.
Jadi gini, jadi data ini tuh menunjukkan bahwa ketika ada kabar heboh, itu sebenarnya banyak dari kita itu yang memeriksa dulu kebenarannya. Tapi kan yang memeriksa ini diem. Nah, ada juga yang menghapus gitu. Ini lumayan, persenanya 15%. Tapi ada juga sebagian dari kita ini yang langsung nerusin gitu. 1% doang sebenarnya dikit. Coba bayangin, teman-teman sekarang atau Bapak Ibu di sini, ya kita lihat grup WA gitu ya. Kabar-kabar yang kayak gini kan sebenarnya nggak diterusin oleh banyak orang, cuma 1-2 orang aja. Nah, cuma karena kabarnya ini bombastis, jadi agak ngeri-ngeri sedap nih kalau disebarkan, seperti itu. Jadi walaupun sedikit, kalau disebarin, lama-lama juga agak berbahaya. Nah, kenapa sih orang-orang tersebut meneruskan kabar beritanya? Ternyata 47% itu memberitahu bahwa berita tersebut dapat dari orang yang dipercaya, kayak gitu. Nah, terus habis itu mengira bermanfaat, mengira benar, dan 3% itu ingin jadi pertama yang tahu. Maksudnya, kalau aku share ini, aku dianggap aku pertama kali yang tahu terkait dengan berita ini nih, share ah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah perilaku terhadap adanya kabar hoax. Nah, lanjut. Lalu bagaimana sih cara memeriksa kalau kabar itu hoax atau enggak? Nah, jadi sebenarnya salah satu cara agar kita tidak meneruskan kabar hoax, apalagi membuat, ya jangan sampai di sini ada yang membuat kabar hoax, karena itu kabar bohong dan pastinya berdosa ya. Yaitu pertama, kita itu harus memeriksa di Google, karena di Google itu kita bisa nyari apapun gitu. Kita bisa cross check di sana, ini kabar benar atau tidak. Biasanya kalau kabarnya benar, dia juga jangan langsung di-share sih. Karena yang heboh-heboh belakangan seperti donasi COVID yang 2 triliun, itu kan sempat dikabarkan dan rasa benar seperti itu. Bisa saja kan banyak yang percaya sehingga disebarkan dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini ternyata kita tahu bahwa kabar itu tidak benar. Nah, jadi selain searching di internet, yang paling penting adalah coba tanya dulu nih orang yang dianggap tahu, benar nggak sih? Kalau emang itu belum benar-benar kabarnya adalah valid, walaupun itu serasa benar, lebih baik jangan disebar atau stop dulu nih, nggak usah disebar. Lalu juga coba cari apakah kabar ini sudah masuk media mainstream, kayak TV, koran, dan lain sebagainya. Dan juga bisa lihat juga di sosial media percakapannya bagaimana. Nah, itu cara memeriksanya. Selanjutnya, kapan sih kita tuh harusnya mulai curiga terkait dengan berita yang tidak benar? Yang pertama, sumber beritanya nggak jelas. Biasanya itu, kalau kabar-kabar kayak gitu tuh, cara dari 50% tuh sumber beritanya nggak jelas. Ini siapa gitu? Bukan dikabari media mainstream, tidak dikabari Kompas, tidak dikabari misalkan Tempo, tapi lewat begitu saja gitu. Walaupun secara konten ini kayaknya terpercaya. Nah, itu disinyalir bisa jadi itu kabar hoax kayak gitu ya. Nah, tapi walaupun nggak jelas sumbernya, kadang tuh kabar-kabar hoax itu nyebarnya kayak virus gitu. Mungkin tadi faktornya karena ada orang yang pengen kayak tahu pertama kali. Nah, di sini peran kita yang ada di sini nih adalah cukup mengendalikan diri kita untuk tidak menyebar kabar itu. Kalau emang linknya tidak jelas, kabarnya tidak jelas, hanya liar komen semata seperti itu. Foto pun bisa jadi nggak jelas, itu foto yang lain misalkan kalau misalkan banyak yang sering itu kan ketika bencana ada foto apa gitu, padahal itu bencana yang lain di luar negeri atau bencana yang lama, tapi diproduksi lagi fotonya dan disebar. Nah, kalau emang kabar yang nggak jelas, itu mendingan di stop dulu, periksa dulu, kayak gitu ya. Terus indikatornya apa nih kalau curiga itu hoax? Pertama, merasa ada yang aneh. Ini kok aneh gitu ya? Ini apa? Kayak kalau hoax itu biasanya, hah? Gitu. Jadi nggak normal gitu. Nah, itu disinyalir bisa jadi hoax. Terus habis itu tidak diberitakan oleh media massa. Nah, ini paling penting. Pasti kabar-kabar kayak gitu tuh tersebar di grup WhatsApp,
karena memang tidak dikabarkan di media massa. Nah, kalau emang nanti dicek nggak ada, itu bisa jadi memang hoax. Yang terakhir nih kalau menurut saya, walaupun 8% di survei ini, yaitu too good to be true. Jadi kabar itu tuh harus sempurna untuk terjadi gitu. Kabar itu kayak ini nggak masuk akal gitu. Ini kayak walaupun kayak kalau kita tuh mendapatkan berita-berita yang masuk akal, pasti kita sangat memperhatikan berita tersebut dan ingin menjadi orang yang menyebarkannya kemana-mana kan. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita tidak selektif dalam menyebarkan kabar tersebut, karena kabar tersebut terlalu sempurna untuk terjadi, kalau terlanjur kita sebar dan itu hoax, itu akan menurunkan kredibilitas kita gitu. Bahkan itu bisa jadi memancing keributan di grup keluarga, di grup WhatsApp, relasi, dan lain sebagainya. Nah, lalu hoax ini tuh salur lewat media apa sih? Nah, bentuk hoax itu yang paling sering itu lewat media tulisan. Media tulisan itu biasanya jargoman, tulisan-tulisan seperti itu, misalkan kabar-kabar, misalkan COVID ini adalah virus yang diciptakan oleh kayak gitu untuk membasmi umat manusia. Nah, ini nih harus dicek lagi kayak gitu. Kan biasanya jargoman seperti itu ya. Nah, kadang kita tuh walaupun gak ada sumbernya, tapi karena tulisannya bombastis, kita merasa itu benar. Padahal itu belum tentu benar kan. Nah, makanya cross check ini adalah hal yang penting ya. Terus gambar ini biasanya adalah gambar-gambar yang memang disinyalir adalah sebuah kejadian A, padahal itu bukan. Karena sumbernya lagi-lagi nggak jelas ya kalau gambar. Terus juga video, tapi video itu karena video itu dia lebih susah diedit dan dia lebih susah untuk juga bagaimana tersebar kayak gitu ya. Terus salurannya itu apa? Tadi udah bentuknya. Salurannya itu lebih sering nih yang dibulurin merah, itu aplikasi chatting, WA, sama sosial media. Gitu. Itu lebih kesebar karena ada fitur yang namanya forward kayak gitu ya. Nah, itu coba dipantau tuh. Kalau dari WA, dari Line, dari Telegram, dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, yang lainnya, coba dipantau tuh kalau ada kabar-kabar kayak gitu. Ini benar gak sih? Nah, coba di cross check. Lalu, nah ini nih yang buat keributan di masyarakat ya. Hoax paling populer itu adalah hoax terkait dengan sosial politik, pilkada dan pemerintahan. Percaya atau enggak, ini masyarakat cuma diadu domba doang sama para politikus seperti itu. Mereka di atas sana, mereka itu ya akhir-akhirnya akan bergerak sesuai kepentingannya seperti itu. Pada akhirnya kalau kepentingannya ketemu, yang tadinya lawan politik jadinya menyatu. Itu yang dibawa terpecah belah. Bahkan kalau misalkan pemilu, kadang suami istri pun bisa berantem karena perbedaan pilihan politik. Padahal di antara yang di elit-elit, di antara para politikus, mereka itu biasa-biasa aja. Kenapa mereka lagi-lagi dari kampanye itu memproduksi hoax? Karena memang ingin mendapatkan suara, sehingga mereka harus memproduksi kabar-kabar yang bombastis seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nih ada lewat kabar, konten atau apapun itu terkait dengan politik, langkah pertama untuk menjawabnya adalah tidak percaya dulu, bukan percaya dulu. Nggak percaya, emang benar, baru diperiksa. Bukan langsung percaya seperti itu. Walaupun itu kabarnya adalah yang menyudutkan orang tokoh politik yang kita sebel, atau itu yang menyanjung tokoh politik yang kita puja, gitu ya. Lalu yang kedua adalah SARA. Nah, ini bahaya banget memang kalau udah ngomongin SARA. Nah, lalu yang ketiga adalah kesehatan. Kayak misalkan COVID ini bisa sembuh dengan kita bagaimana? Nah, periksa dulu, emang udah ada jurnalnya atau emang udah dibenarkan oleh dokter yang terpercaya. Dan bisa cuma sekedar kita lihat dikit lalu kita percaya. Makanan, minuman, penipuan keuangan, iptek, berita duka, kadang kan ada kabar-kabar meninggal siapa padahal belum, bencana alam itu sering juga lalu lintas. Nah, kenapa terjadi hoax? Karena kita di era namanya Bapak Ibu post-truth.
Maksud ini adalah era, kalau bahasa sederhananya, era setelah kebenaran gitu. Di era sekarang yang dimana sosial media, internet ini merajalela, orang itu kadang nggak mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran atau konfirmasi dan dukungan terhadap keyakinan yang dimilikinya. Misalkan, ada orang yang yakin bumi itu adalah datar. Pada akhirnya, dia akan mencari terus tuh, dan sangat percaya dengan informasi terkait dengan bumi adalah datar. Dan dia tidak akan menerima informasi-informasi yang berseberangan seperti itu. Itu terkait dengan bumi datar. Nah, akhirnya juga, karena di sosial media itu ada yang namanya mesin yang sudah mengatur bagaimana kita berinteraksi, namanya algoritma. Algoritma selalu merekomendasikan kita berita, kabar-kabar, atau video terkait dengan bumi datar. Jadi kita tuh memang harus jadi orang yang selalu curiga dengan kabar yang ada di internet sebelum ada kabar resminya. Karena memang di era ini, kebenaran itu akan kalah dengan pembenaran. Dan memang otak manusia itu memang seperti itu. Kita akan selalu cenderung dan subjektif terhadap apa yang memang menjadi arah pandang kita, kayak gitu. Dan ini cukup bahaya. Karena ini bukan cuma persoalan yakin dan lain sebagainya, tapi ini bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Nah, ini ada isu terkait dengan isu dulu ya, itu wayang kulit dan PKI. Karena wayang kulit disinyalir dulu terkait dengan penyebaran PKI. Apakah PKI masih ada sampai sekarang? Bisa, kita nggak tahu ada atau tidak. Tapi kayaknya sih ini kabar yang good to be true gitu. Lalu sempurna untuk ada lagi nih PKI. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentu percaya bahwa PKI ini sudah dilarang ideologinya. Dan harusnya pemerintah juga tidak memberi ruang untuk tumbuhnya organisasi ini lagi. Tapi apakah ada PKI? Nah, kita sebagai orang yang harusnya mengerti bahwa kabar-kabar seperti ini bisa jadi hoax, itu lebih baik tidak menyebarkan. Tapi coba diperiksa. Karena kita lihat ya, orang kan sekarang buat grup Facebook tuh bisa apa aja ya partainya ya. Itu ada grup Facebook atau fanpage Partai Komunis Indonesia. Kan lucu kalau kita percaya dengan hal itu. Padahal hal itu belum tentu benar. Seperti itu. Dan kadang kayak gini-gini tuh lucu. Masa logo Palu Arit bersanding dengan Pancasila? Padahal kalau kita belajar sejarah, yang namanya Palu Arit atau komunisme itu tidak percaya ketuhanan yang Maha Esa, kayak gitu ya. Bahkan kita tahu ya kejadian pembunuhan 7 jenderal aja, itu kan sekarang jadi museum kesaktian Pancasila. Masa begitu logonya bersanding sih? Aneh kan, lucu. Makanya sebenarnya harus kita cek dengan detail. Lalu terkait dengan propaganda. Nah, kadang isu-isu kayak gini tuh ditunggangi oleh kepentingan politik untuk melakukan propaganda. Contohnya adalah isu 10 juta tenaga kerja Cina. 10 juta kan banyak banget ya. Nah, ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi lagi-lagi kita harus selalu cross-check terkait dengan isu yang ada. Nah, begitu kalau kita lihat, yang sering mengabar sialnya, kabar-kabar hoax ini tidak selalu dikabarkan oleh akun anonim. Kadang juga didukung oleh politisi-politisi. Seperti itu. Nah, sebagai masyarakat harusnya tidak teradu domba dengan kepentingan mereka, karena mereka pasti punya kepentingan. Kita sebagai rakyat harusnya bisa lebih selektif gitu. Ini benar atau enggak ya? Atau untuk kepentingan mereka saja. Karena memang ketika dicek, itu tuh untuk undang turis, bukan pekerja, kayak gitu ya. Ini udah diklarifikasi seperti itu. Di sini sudah ada klarifikasinya terkait dengan data, gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya kita ini harus hati-hati dengan hal yang seperti ini. Jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang membuat kita jadinya berpandangan jelek terus terhadap seseorang ini, siapapun itu. Kita harus adil gitu dalam menilai. Bisa jadi benar gak nih? Bisa jadi benar gak nih? Yang nggak tahu juga. Tapi yang paling ampuh untuk mengatasi ini adalah kita nggak usah nyebarin. Kita tidak usah komen, abaikan saja seperti itu. Anggap aja yang itu adalah sebuah berita yang jadi lucu-lucuan aja seperti itu. Kecuali memang faktanya benar setelah di cross check dan lain sebagainya, silakan. Dan itu pasti nanti ada investigasi dari media dan lain sebagainya, dari sumber-sumber yang lebih terpercaya. Karena diangkat di mata Najwa, dan mungkin videonya ada dan videonya terkonfirmasi oleh berbagai macam media. Tapi kalau misalkan itu masih di sosial media, misalkan yang nyampein adalah preferensi politik kita, itu belum tentu benar. Nah, terus bagaimana sih cara menghadapi hoax? Ini cara menghadapi hoax adalah, kita bisa lihat ya, ini adalah sebuah peta penyebaran orang-orang yang menyebarkan hoax kalau di Twitter. Jadi hasil penelitian dari tim Universitas Columbia, jadi Tweetsphere. Jadi ungu adalah orang-orang yang menyebarkan hoax. Kita lihat yang ungu nih, yang di sini. Yang di sini ungu-ungu nih, ya kan? Titik kuning adalah yang meng-counter. Ini Bapak Ibu nih, ini di counter. Jadi ini nih para penyebar hoax. Bisa jadi adalah orang beneran, bisa jadi adalah akun-akun yang di-cloning untuk menyebarkan kabar tersebut. Iya kan? Nah, kita bisa lihat. Ternyata di klaster kanan nih, yang tanpa adanya counter, hoax itu menyebar luar biasa. Kemana-mana tuh petanya kan. Tapi di klaster kiri, karena ada 1-2 orang yang meng-counter isu tersebut, akhirnya hoax itu berkurang. Intinya apa? Bapak Ibu yang ada di sini, kan memang ini adik-adik mahasiswa ini memberi materi agar istilahnya minimal tidak ada perpecahan lah di masyarakat hanya karena sebuah berita. Nah, jadi tugas kita, kalau misalkan ada kabar hoax, kita sebenarnya tidak bisa menghentikan hoax. Hoax itu akan selalu ada dan akan diproduksi untuk kepentingan berbagai pihak. Tapi kalau kita ingin melawannya, sebenarnya level tertingginya adalah, jadi level paling pertama adalah mengabaikan. Tapi kalau misalkan ini pengen nggak kesebar, adalah melawannya, mengkanternya, sehingga penyebarannya akan lebih sempit kayak gitu. Jadi namanya hoax buster gitu ya, dilawan gitu, diklarifikasi, tentu agar tidak menyakiti hati, ya dengan bahasa yang lebih sopan, dengan memberikan link yang lebih valid dan lain sebagainya, seperti itu. Karena memang terkait dengan hoax buster ini, kita bisa lihat juga di beberapa web-web yang memang bertugas untuk dia mengklarifikasi kabar hoax. Itu hoax tidak. Nah, kalau di Jakarta atau di Jabar itu mereka punya situsnya tuh pemerintah. Ada yang namanya Jabar Cyber Hoax. Ini memang terkait dengan berita-berita yang terkait dengan hoax, itu diklarifikasi semua. Ada kalau misalkan di Jakarta, Jala Hoax, Jakarta Lawan Hoax. Gitu ya. Nah, ini juga ada informasinya, ada tipe informasi yang salah, kalau disinformasi, misleading content, false connection, satire atau parodi. Nah, ada parodi itu orang serius ya, jadi dikira kabar benar, tapi itu cuma misalkan komedi aja. Untuk informasi, false context, impostor context, dan sebagainya. Nah, di sini tuh lengkap banget. Saya nggak tahu kalau misalkan di Kabupaten Tangerang, Banten ya, itu apakah ada web-web kayak gini. Kalau ada kabar, coba periksa. Kalau udah diklarifikasi, itu hoax ya hoax. Kalau belum dan masih mencurigakan, artinya ya udah. Kan di sini ada fitur yang namanya fitur melapor ya, ada berita-berita yang mencurigakan, lapor aja, ntar mereka yang melakukan klarifikasi atau pengecekan. Coba nanti teman-teman mahasiswa di sini, adik-adikku, bantu cek apakah di Tangerang ada atau enggak. Kalau enggak ada, coba audiensi dong ke pemerintah. Buat dong Pak. Karena memang penting juga nih. Masa kita berpecah belah hanya karena sebuah kabar dan berita yang bohong, kan sayang banget. Terus juga bisa cek di Google dan juga Facebook, melakukan cross check
Nah, ini dia terakhir dari saya. Jadi, kalau misalkan kita ini dapat kabar, dapat berita, atau dapat apapun, kita harus mikir, harus think. Yang dimana T-nya itu adalah, apakah postingan sesuatu yang kita share itu benar dengan kenyataan, lalu hurtful, mungkinkah menyakiti perasaan orang lain? Cek, ini kira-kira kalau di-share menyakiti perasaan orang lain nggak ya? Terus ilegal, apakah postingan sesuatu yang kita share itu mengandung segala sesuatu yang ilegal? Lalu necessary, apakah postingan yang kita share itu penting nggak sih? Atau nggak penting? Terus apakah postingan sesuatu yang kita share memiliki nilai kebaikan? Sehingga ketika kita nge-share itu, kita punya filter seperti itu, Bapak Ibu semua. Saya kira cukup sekian dari saya. Lanjut kalau misalkan ada sesi diskusi atau tanya jawab, mangga saya berikan ke moderator. Ya, terima kasih Bang Majid untuk penyampaian materinya. Langsung saja para hadirin sekalian, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi para hadirin sekalian yang ingin bertanya seputar ini atau nyangkut-nyangkut seputar ini, silakan langsung tekan raise hand, tekan tombol raise hand, ataupun langsung saja menyalakan mikrofonnya. Boleh juga ditulis di kolom chat dengan format nama, underscore, izin bertanya. Oh, sudah ada yang raise hand. Bang Majid, ini pertanyaannya mau dikumpulin dulu apa mau langsung jawab aja? Langsung jawab aja. Oke. Boleh buat Ariskin untuk pertanyaannya. Tunggu. Saya langsung ini jawab ya. Oke. Iya, izin bertanya Baik, sebelumnya. boleh. Terima kasih atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya tentang terkait berita hoax ini itu biasanya yang paling mudah menyebar itu di kalangan orang tua, terutama di grup-grup WA setahu analisis saya. Nah, biasanya orang tua itu tidak memeriksa gitu lebih lanjut, tapi mereka langsung saja menyebar ke grup-grup lain atau ke orang-orang terdekat yang lainnya. Nah, bahkan terkait yang saat ini sedang ramai terkait vaksin, mungkin banyak dari mereka yang enggan vaksin untuk sampai saat ini karena banyak sekali berita-berita hoax terkait hal itu. Nah, saya ingin bertanya bagaimana caranya supaya kita sebagai seorang anak untuk bisa membatasi hoax itu gitu. Nah, terus saya juga ingin bertanya, hoax itu kan sangat mudah gitu tersebarnya, benar-benar sangat mudah. Tapi kenapa informasi yang benar gitu, pemerintah tidak melakukan hal tersebut kepada informasi yang benar supaya bisa mengalahkan hoax tersebut gitu? Terima kasih sebelumnya. Oke, terkait dengan orang tua kita, siapapun itu ya, kakek, nenek, ibu, kakak, tante, om, yang menyebarkan kabar hoax. Memang, lagi-lagi seperti ini, kita harus tahu juga ya, terkait dengan perbedaan generasi di antara kita. Kalau teman-teman kan di sini adalah orang yang setiap harinya itu lihat sosial media, ngerti gadget gimana dan lain sebagainya, sering searching. Ada pertanyaan apapun dari dosen, misalnya ada soal, searchingnya di Google, langsung Google. Kita emang generasi Google, nanya Google. Kita tuh cenderung kalau misalkan ada kesempatan bertanya, misalnya di kelas, ya ngapain nanya orang bisa di Google. Nah, unggulan kita di situ gitu. Kita dari dulu, kita adalah generasi digital native. Nah, memang Bapak Ibu kita, orang tua kita, memang mereka itu adalah generasi yang tidak seperti kita gitu, yang mungkin baru besar langsung ada internet, yang kemewahan ini. Dulu kan memang tidak ada keistimewaan kayak punya grup WA. Ya dulu kalau berkabar harus surat menyurat, lalu kalau ada berita lewat koran, ya nggak? Nah, jadi sebenarnya sikap menyebarkan berita yang wadidaw
Karena cuma berita wadidaw yang akan disebarkan, berita yang biasanya tidak akan nyebar. Itu adalah sikap yang wajar. Itu sikap seperti kita misalkan kita nih anak desa, setiap hari naik mobil bak, terus kita diajakin naik Alphard, pasti kita norak. Gitu-gitu kan, itu kan wajar ya sebagai manusia, nggak salah, norak tuh nggak masalah. Tiap orang akan ada noraknya masing-masing kayak gitu. Istilahnya kalau misalkan di kita tuh namanya puber. Puber itu gini, puber itu kan adalah masa peralihan dari kita masa anak-anak ke masa remaja ya, menuju dewasa. Masa remaja menuju dewasa kita puber. Puber kalau secara biologis ditandai kita kalau yang perempuan menstruasi dan lain sebagainya gitu. Puber itu kan kita tuh kayak kasmaran gitu, cinta monyet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, segala sesuatunya itu kita jadi istilahnya kayak gimana gitu, kayak anak kecil dapat mainan gitu, gitu sih. Dan itu wajar, semua orang pasti akan merasakan pubernya masing-masing. Jadi puber itu kalau menurut saya istilah ini bukan hanya untuk seorang remaja yang beranjak dewasa, tapi untuk hal-hal yang kita temui dan baru kita temui, gitu. Misal ada orang nih baru beli barang mewah, pasti dia akan cenderung untuk pamer gitu. Ini nggak sih, kayak kita lihat update-updatean teman-teman kita itu lagi macet, terus nge-storyin setirnya yang ada logo misalnya mobil apa gitu. Itu kan puber. Coba lihat deh, orang-orang yang dari kecil itu sudah terlanjur kaya, pasti dia nggak ngelakuin itu, udah biasa gitu. Nah, maksud aku lagi gini, tadi yang dilakukan oleh orang tua kita dan sebagainya adalah sesuatu yang istilahnya alamiah gitu. Bukan karena mereka jahat atau apa, memang kayak gitu. Jadi nggak masalah juga. Nah, karena kita tahu itu adalah sikap yang alamiah, jadi ya kita sebagai anak harusnya harus memberitahu secara pelan-pelan kayak gitu, harus sabar, instan. Bukan mereka nggak tahu atau apa atau mereka bagaimana, memang seperti itu. Lagi-lagi aku katakan mereka ini seperti buber lah, karena baru tahu. Nanti kalau misalkan udah lama-kelamaan ngerti dan lain sebagainya, saya yakin dengan sosialisasi seperti ini, mereka tidak akan melakukan lagi seperti itu. Tapi pelan-pelan, jangan dijatuhkan martabatnya, misalkan di grup malah berantem sama orang tua, di PC, di telepon, dipahami, masih belum paham juga lagi. Gak apa-apa, capek juga gak masalah gitu. Kita kan sebagai anak, masa kita menyerah kalau misalkan memberitahu orang tua kita. Dulu orang tua kita tuh gak nyerah kalau misalkan mengurus kita tuh. Sampai begadang, kita nanya apa dijawab. Pernah tuh kita nanya terus, nanya apaan sih? Enggak kan? Jadi kita tuh istilahnya kita sebagai anak cuma bagi peran aja, bagi waktu aja. Oh ternyata kita saat ini harus sabar nih untuk membimbing orang tua kita. Kadang juga kan orang tua kita gaptek nih, misalkan ada orang tua kita yang guru, sekarang kuliah online, ngajar online. Mereka nggak bisa pakainya, pasti nanya anaknya dong. Dan masa kita katain gaptek dan lain sebagainya, mungkin. Kita ajari pelan-pelan, sampai ngerti. Mungkin emang agak susah. Tapi nggak masalah, dulu juga kita susah sebagai anak kecil memahami sesuatu dan sebagainya, tapi kan kita dibimbing dengan wajar. Jadi istilahnya kalau dari aku sendiri memang ini butuhnya kesabaran kita sih. Kita jangan sampai nyalahin mereka. Tadi ada pertanyaan kedua, apa sih kabar hoax lebih cepat menyebar daripada kabar baik? Sebenarnya pemerintah itu memproduksi kabar-kabar baik dan berita-berita baik. Memang secara alamiah kabar hoax memang seperti itu. Lalu bagaimana melawannya? Melawannya kita selalu melakukan perlawanan tadi dengan yang dinamakan hoax buster gitu. Kita yang udah ngerti, coba kita vokal gitu, misalkan di grup, tapi dengan bahasa yang lebih sopan, tidak menghina secara personal, tapi lebih mengkanter dari segi konteks pesannya atau kontennya, kayak gitu. Istilahnya sih, kalau misalkan ada 1000 kabar hoax, kita juga melakukan sosialisasi 1000 kali lipat, gitu ya. Ya misalkan banyak kan sekarang dokter-dokter akhirnya ngonten di sosial media dan lain sebagainya, tanpa henti. Padahal, terus ya kalau itu kabar benar dan kita membenarkan bahwa
kabar benar itu nggak perlu dikabarkan berkali-kali, buat aja konten sekali, misalkan pidato presiden sekali, segala kabar-kabar lagi, enggak. Kita selalu melakukan kampanye, entah dengan baliho, entah dengan iklan, entah dengan apa, dan lain sebagainya. Bahkan ya ada juga kesukarelawanan, kayak misalkan vaksin, gratis makan di mana, vaksin, kayak gini, itu tujuannya adalah untuk melawan hoax. Gitu sih kalau dari aku. Cukup sekian. Mau nggak kalau ada yang nanya lagi? Atau mau nggak puas dengan jawaban aku tadi? Oke Bang, makasih Bang buat jawabannya. Ini ada lagi Bang yang nanya di kolom chat Bang. Baik. Malam Bang Wajid, saya Fani izin bertanya, bedanya hoax sama mitos apa ya Bang? Atau sama? Baik. Boleh Bang dijawab Bang. Kalau mitos itu adalah sesuatu yang berkembang di masyarakat, yang dia itu sudah lama berkembang di sana, kayak gitu ya. Nah, mitos apakah dia hoax atau enggak? Sangat mungkin dia itu adalah kabar-kabar yang sebenarnya nggak ada, tapi kayak misalkan menjadi buah bibir aja di masyarakat. Misalkan kalau kita ke Pelabuhan Ratu, kalau pantai mana tuh, pantai selatan, jangan pakai baju hijau misalkan, nanti kita meninggal atau apa kayak gitu ya. Nah, itu bisa jadi mitos karena udah berkembang di masyarakat gitu. Tapi apakah itu hoax atau enggak? Lagi coba dicek lagi. Bisa jadi dari mitos itu diciptakan agar apa gitu? Agar misalkan kita tidak main-main ke laut yang terlalu jauh, padahal bukan terkait dengan baju hijaunya. Atau itu kalau misalkan masyarakat itu melindungi hutan adatnya, misalkan jangan menebang pohon, nanti bla bla bla, mitosnya bla bla bla. Padahal mitos itu digunakan agar tidak adanya penebangan hutan kayak gitu. Jadi mitos itu diciptakan masyarakat atau beredar di masyarakat, kadang memang ada tujuan-tujuan tertentunya seperti itu. Jadi beda sama hoax. Hoax itu cenderung tadi memecah belah masyarakat, ada kepentingan di baliknya, dan itu cenderung baru tercipta. Kalau mitos itu kan beredar, bisa jadi itu ada maksud di balik itu. Misalkan ada mitos nih, ada mitos kita jangan pakai payung di dalam rumah. Nah, bisa jadi ada maksud dari moyang kita atau orang-orang tua kita dengan hal itu gitu. Seperti itu sih, semoga jelas ya. Ada maksud tersembunyi, bisa jadi bukan itu maksudnya, kayak cuma kiasan doang. Gitu. Oke Bang, makasih Bang untuk jawabannya lagi Bang. Masih ada lagi nih Bang yang mau nanya Bang di kolom chat dari Desti Bang. Izin bertanya, seberapa pengaruhkah adat atau budaya dalam menyikapi hoax? Silakan Bang. Baik, pasti ya yang namanya kebudayaan, yang namanya adat, yang namanya culture, itu pasti sangat mempengaruhi komunikasi kita. Karena lagi-lagi kita ini sebagai makhluk sosial, itu pasti akan terpengaruhi oleh lingkungan kita. Misalnya, saya orang Jawa, saya lahir di dulu Kebumen, orang tua saya Bapak Batak, makanya punya marga Siregar. Tapi saya besar di Jakarta. Akhirnya saya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Batak, karena nggak mungkin. Orang tua saya berkomunikasi, bapak saya pakai bahasa Batak, ibu saya pakai bahasa Jawa, pasti pakai bahasa Indonesia kan. Akhirnya saya nggak paham tuh, karena saya besar di Jakarta kayak gitu. Tapi dulu, ketika saya di umur 1 tahun sampai 3 tahun, Jawa, saya masih tinggal di Jawa, saya bisa bahasa Jawa, tapi sekarang udah lupa. Jadi pasti yang namanya respon kita, komunikasi kita akan terpengaruh sama budaya juga, sama culture, sama adat. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, jadi, tapi aku nggak pengen nilai ya, budaya mana yang kira kebal terhadap hoax, atau budaya mana yang ini, enggak. Itu lebih kayak, misalkan, bagaimana aja kita menyampaikan gitu, misalkan orang-orang dari timur lebih suka belak-belakan, dan lain sebagainya, kayak gitu. Pokoknya kita harus memahami juga dari segi culture. Tapi kalau terkait dengan hoax, ini hanya terkait dengan, apa ya, kalau hoax ini tadi lebih ke arah preferensi sih. Nah, kalau preferensinya terkait dengan adat, bisa jadi hoax-hoax yang dia misalkan merendahkan adat mana, yang adat ini berlawanan dengan adat yang mana, itu jadi kita percaya. Jadi lebih ke arah preferensi. Preferensi ini adalah hal yang mengarahkan kita percaya terhadap sesuatu atau enggak, karena terjadi kebenaran. Nah, adat ini cuma kayak tools-nya aja. Ya, adat ini salah satu preferensi aja gitu sih.
berpengaruh karena tadi dia bisa menjadi salah satu bagian dari preferensi yang aku bilang tadi, orang nggak nyari kebenaran tapi cari pembenaran gitu sih. Enggak, kalau ada lagi pertanyaan. Oke, makasih Bang buat jawabannya lagi. Desti, apakah sudah terjawab dari pertanyaannya, Desti? Monggo. Cukup, oke. Bang, ini ada yang nanya lagi Bang, lanjutan dari Viani tadi yang sudah bertanya sebelumnya. Kalau berita tentang mengkonsumsi mecin atau MSG yang membuat kita bodoh, itu kan sudah berkembang sangat lama ya Bang ya. Terus bagaimana Bang cara menghilangkan sudut pandang itu, padahal sudah ada penelitiannya bahwa tak ada hubungannya dengan kebodohan atau cara kerja otak. Intinya bagaimana cara menghilangkan hoaks seperti itu yang sudah lama melekat di pandangan masyarakat, khususnya orang tua Bang. Nah, Silakan, kalau Bang. dari aku sendiri, sebenarnya hal-hal yang sudah melekat di pikiran orang-orang, itu kita tuh kayak hampir mustahil untuk menghilangkannya atau dicabut dari muka bumi ini gitu. Hal yang harus kita lakukan ya adalah memang sosialisasi terus-menerus. Seperti itu. Dan lagi-lagi, karena itu adalah sebuah persepsi yang kalau menurut saya, kalau percaya orang mecin itu tidak dianggap, kalau orang percaya kalau konsumsi mecin itu dia akan bodoh, sebenarnya nggak apa-apa sih. Emang kenapa kalau orang nggak konsumsi mecin? Ini kayak nggak ada yang dirugikan gitu sebenarnya kan? Iya nggak? Jadi konteksnya tadi, kalau menurut saya sih kalau emang mau sosialisasi meluruskan, silahkan. Tapi kalau meluruskan itu kayak membuat jadi misi hidup saya adalah meluruskan seluruh dunia. Kalau mecin itu tidak membuat kita bodoh, kayaknya bukan urusan kalian. Kali kalian adalah orang yang bekerja di perusahaan mecin atau yang cari uang atau pengusaha mecin. Itu tugas mereka. Jadi kalau dari saya sendiri sih, kalau yang kayak tadi, mungkin silakan. Kalau secara keilmuan kalian paham dan ingin mensosialisasikan, silakan. Tapi kalau mau disosialisasikan secara masif, karena kalian hanya tahu itu tidak mengapa-ngapa, ini buang-buang waktu kalau menurut saya. Lebih baik coba sosialisasi terkait dengan vaksin ini tidak kenapa-napa, vaksin ini bisa menyelamatkan hidup kita, dan lain sebagainya. Begitu. Vaksin ini bisa menyembuhkan COVID, kan udah ada buktinya sekarang. Nah, itu lebih berguna karena ada dampaknya untuk masyarakat. Karena yang harus sosialisasi itu bukan cukup produsen vaksin sih. Nah, ada isu juga vaksin ini dijual, COVID ini ada karena biar orang untung jual vaksin. Oke, tadi kan virus ini tetap ada dan bodo amat dengan orang untung jual vaksin, kan yang beli juga negara ya, kan nggak rugi. Tapi intinya pandemi ini memang hanya bisa diatasi saat ini yang terbaik dan ekonomi bisa berjalan dengan cepat adalah dengan adanya vaksin, dan penelitian itu membuktikan gitu, misalkan gitu. Nah, kalau dengan mecin, tadi kita periksa juga sih, ini kalau misalkan disosialisasikan secara luas gimana ya? Biarin juga sih kalau orang nggak konsumsi mecin kan. Kayak gitu sih, kecuali memang kita PR-nya perusahaan mecin, silakan pakai influencer, pakai Raffi Ahmad siapa untuk mensosialisasikan. Seperti itu. Enggak. Oke Bang, makasih lagi Bang jawabannya Bang. Ya. Yani, apakah sudah cukup Yani? Oke, sudah cukup. Oke, cukup. Bang, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Bang dari Bu Elnova Bang. Tapi sebelum saya bacain, saya izin menghimbau hadirin dulu ya Bang ya. Kepada para hadirin, dimohon bagi yang belum melakukan presensi, segera melakukan presensi di kolom chat dengan format nama underscore lokasi saat ini, karena nama yang dipresensikan itu nanti akan kami gunakan sebagai pengundian door prize di akhir sesi nanti. Sebentar Bang. Oke,
Oke, ini pertanyaan terakhir Bang dari Bu Nova. Assalamualaikum Bang Majid, Mas Majid. Saya Bu Nova dari Tangerang. Saya mau tanya apa bedanya hoaks dengan pemimpin yang berbohong? Silakan Bang. Aduh, saya nih jawab ini ya. Hoax dan pemimpin yang berbohong. Pemerintah lah ya. Atau siapapun yang memimpin dan dia punya otoritas untuk orang banyak. Jadi sebenarnya kalau hoax itu inti dari kabar hoax itu kabar yang nggak benar sebenarnya. Kabar yang nggak benar tapi terlihat seolah-olah benar. Nah, sialnya nih kalau pemimpin yang mengabarkan itu akan sedikit lebih dipercaya kan. Level hoax-nya tuh naik jadi sekian persen jadinya. Kan dia pemimpin kita ya, kita percaya aja dengan hal itu. Misalkan nih, dulu kan di awal-awal pandemi, ini adalah kesalahan yang mesti diakuin. Dan ini nggak salah, manusia bisa salah gitu. Misalkan kait dengan corona tidak akan masuk Indonesia, karena Indonesia perizinannya misalnya gitu. Itu sebenarnya candaan kan, parodi. Tapi kan jadinya membuat masyarakat jadi lebih tenang, akhirnya virus masuk. Atau misalkan ada yang dulu corona akan sembuh, kalau sembuh sendiri benar emang secara persenanya kayak gitu. Corona, tapi kan kalau yang komorbid kena ya, dan bahaya. Corona itu akan, misalnya, corona itu akan sembuh karena kita makan nasi kucing. Kan belum ada penelitiannya, tapi karena pejabat yang nyampein, kita kayak percaya aja, paling itu parodi gitu, itu candaan aja. Nah, apa bedanya dengan pemimpin yang berbohong? Sama, kalau emang bohong. Dan levelnya itu lebih tinggi sih kalau pemimpin. Tapi kan lagi-lagi, karena dia pemimpinnya punya otoritas politik, susah untuk dikatakan itu hoax. Bahkan mungkin tidak akan masuk situs pemerintah dan itu dikatakan hoax, kayak gitu ya. Mungkin kita hanya cukup tahu saja. Dan silahkan kalau memang itu layak untuk dikritik. Kritik gak ngapa-ngapa ya, agar lebih benar lagi ke depannya. Gitu sih, lebih ke arah sana. Saya ngeri juga jawab-jawab kayak gini. Gitu, Bu. Ya, monggo. Ya, kalau ada yang nanya lagi, tapi jangan nyinggung pemerintah. Saya ngeri. Oke Bang, apakah dari Bu Nova sudah cukup Bu Nova? Oke, terima kasih Bu. Aduh, bakso-bakso iya nih. Yang nanya-nanya gitu Bu. Iya nih, aduh takut. Ini kalau saya bilang itu bukan kabar hoax, saya jadi hoax. Bohong ya bohong, siapapun itu. Terima kasih Bang Majid jawabannya. Ya mungkin ini ada bonus kali ya, bonus. Ada yang mengangkat tangan, jadi Boleh. saya tarik kembali perkataan saya bahwa tadi pertanyaan terakhir. Silakan kepada Saudara Rianto untuk menanyakan pertanyaannya. Malam Bang Majid, izin bertanya. Tadi kan penjelasan mengenai hoax di media sosial tuh Bang. Nah, sedangkan kadang-kadang hoax itu ada nih dari mulut ke mulut. Biasa yang mulut ke mulut itu lebih mantap tuh Bang. Soalnya kan ada ceritanya, ada subjek, objek, terus relevansinya dengan teman. Biasanya tanpa bawa sadar kita, itu kita tahu itu hoax, tapi nggak ada topik, tiba-tiba ngobrol aja dan teman kita bisa saja percaya. Menurut Abang sendiri, gimana tuh cara mengulanginya? Soalnya kan cerita dan statistik kayaknya orang lebih nangkapnya itu cerita. Misalnya vaksin itu nggak ada relevansi sama penyakit, tetapi maksudnya nggak ada efek samping. Tapi diceritain, ada orang cerita, misalnya teman saya misalnya cerita, vaksin ya, kalau divaksin ya pokoknya nanti sakit, malahan bisa COVID, bla bla bla. Tiba-tiba dalam alam bawah sadar kita bisa nyerita itu lagi ke orang lain karena lebih melekat. Menurut Abang sendiri gimana tuh cara menanggulanginya? Terima kasih. Baik. Gini. Jadi gini, nggak sih, kenapa mulut ke mulut itu lebih efektif nyebarnya ya? Karena memang, tapi kan dari dulu emang adalah orang yang suka bercerita, apalagi orang Indonesia.
orang Indonesia itu kan lebih cenderung budayanya itu budaya tutur ya dibanding budaya tulis. Makanya sering ada dongeng-dongeng. Bahkan dongeng-dongeng itu kayak nggak masuk akal gitu. Candi-candi pembangunnya satu malam. Terus habis itu Oban Perahu itu kan emang bahasa tutur gitu. Jadi apa sih kayak gitu? Emang berita-berita yang bombastis kayak gitu tuh berita-berita yang akan emang nyebar gitu. Misalkan ya, nggak sih dulu ada film pendek tuh yang siapa tuh yang namanya lupa siapa itu pokoknya itu kan terkait dengan gosip tetangga kan yang menggosipi siapa gitu terkait dengan apa. Jadi istilahnya namanya gosip, gibah dan lain sebagainya atau mulut ke mulut itu sesuatu yang memang asik untuk terus-terusan menjadi topik. Makanya kalau misalkan adanya gosip kayak gitu, ya pasti akan terus-terusan asik sih. Apalagi gini, walaupun misalkan ada kabar, ya kan tetangga kita tuh kayak gini, kita benar nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi karena itu gosip dan kayak ini kayaknya benar dia apa yang diomongin, kita percaya aja. Apalagi kalau misalkan kita ada kebencian tuh, makin digoreng. Makanya karena yang kayak gini itu kayak susah banget dicegah. Kalau dalam agama kita kan yang gibah tuh dosanya cukup besar gitu ya. Karena emang dia itu nyebarnya itu nggak tertolong sih kalau udah mulut ke mulut. Kemana aja. Makanya kayak dan ini kan kayak ada artis influencer tuh yang videonya kesebar padahal udah di-share ke close friend dan lain sebagainya. Emang nggak ada yang bisa dipercaya. Maksud aku gini, kita video itu nggak kesebar, terus kita buat gosip aja gitu ya. Lalu video itu ada. Apakah itu dibenarkan untuk disebarkan? Sebenarnya kan enggak. Sebenarnya ya. Karena istilahnya itu menyebar aib gitu ya. Nah makanya sebenarnya level tertinggi untuk kita memberitahu bahwa kita tuh nggak boleh kayak gitu dan nggak boleh langsung percaya, itu bagaimana kita juga memahamkan masyarakat itu terkait dengan paham agama. Karena kalau hanya terkait dengan paham-paham hal yang dia nggak berkaitan dengan agama, dia kan hanya tidak boleh merugikan. Tapi kalau agama kita ada perspektif akhirat gitu, yang ada konsekuensi yang ke arah sana. Karena emang terkait dengan dosa ghibah kan ada juga yang berpendapat, walaupun ada yang berpendapat apa nggak minta maaf dulu, tobat aja. Tapi ada yang berpendapat harus minta maaf gitu. Ke orang yang langsung kan malu ya kalau minta maaf ke orang yang langsung. Ya gitu emang susah dihindari. Tapi lagi-lagi karena itu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, kita ini yang istilahnya tahu terkait dengan hal ini dan tahu konsekuensi dari hoax yang menyebar adalah perpecahan, harus jadi hoax buster gitu. Misalkan kita tahu itu nggak benar, lagi atau ngoroman kita lagi ngobrolin itu, kita harus cut, jangan ngomongin ini dong, itu nggak benar dan lain sebagainya. Kita harus berani. Ya walaupun nanti sasarannya jadi bilang nggak asik ya. Tapi ya itulah kayak gitu. Minimal memang level pertama kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau emang kita berani ya kita lawan. Tentunya dengan bahasa yang masih bisa diterima dan tidak merendahkan martabat pribadi orang, tapi mengkantar argumennya kayak gitu. Itu sih dari aku. Baik Bang, terima kasih. Oke, Rianto, apakah sudah cukup, Rianto? Terima kasih sudah terjawab. Kasih. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lagi ya Bang, sekaligus menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini dari Bapak Ketua RT 3 di Bang. Bang, gimana sih Bang cara memfilter dan menghentikan hoax yang sudah beredar? Silakan Bang. Cara memfilter dan hoax yang sedang beredar. Hoax itu pasti ada usianya. Ada momen-momen tertentu aja gitu ya. Seperti tren aja sih hoax itu. Nah, kita nggak akan bisa tuh, misalnya ada hoax, nggak kesebar. Nggak akan bisa tuh menutup semua salurannya biar nggak kesebar. Bisa sih, matiin aja internet di Indonesia. Jadi kayak itu tuh udah hal yang pas gini.
hoax itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan dari dunia ini, sama layaknya kejahatan. Makanya ada polisi. Kalau kejahatan kan misalnya akan memberantas kejahatan sampai tidak ada, nggak perlu polisi lagi kan. Kita tidak akan, dunia ini tidak akan perang lagi, nggak usah ada tentara. Tapi pada faktanya kita terus ada tentara, terus ada polisi. Karena memang itu adalah kemungkinan yang akan terus terjadi dalam kehidupan kita dunia ini. Sama kayak hoax. Ada terus. Cara mencegahnya yang seperti kita lakukan ini, obrolannya kayak gini gitu. Sampai orang itu sadar gitu. Kalau itu salah. Akan berakhir ya Bang? Nggak akan berakhir. Terus ada sama seperti kita, terus negara ini terus menyelenggarakan pendidikan polisi agar ada lagi orang yang jadi polisi. Terus mendidik orang-orang untuk jadi tentara. Padahal nggak ada perang. Ngapain? Saya kan nggak ada. Atau kalau misalnya kita ingin bercita-cita tidak adanya kejahatan, ngapain ada polisi? Kan partainya ada. Ya kenapa? Karena hal-hal seperti itu secara alamiah terus ada. Selama layaknya terus ada polisi karena kejahatan akan terus ada, dan ada tentara karena bisa jadi ancaman terhadap pertahanan kita, terkait dengan hoax, kita harus terus melakukan sosialisasi agar orang-orang yang melawan hoax semakin banyak. Karena tadinya kita doang, jadi sekarang agak banyak gitu. Minimal yang tadinya ikut-ikutan diem, maksimal yang ikut-ikutan juga ngelawan gitu. Nah, bagaimana bisa kita menang melawan hoax? Kita tidak, caranya adalah merekrut, mensosialisasikan sebanyak-banyaknya terkait dengan hoax ini sangat berbahaya terhadap masyarakat kita. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Insya Allah menjawab ke Bang. Bagaimana Bapak RT? Apakah sudah terjawab Bapak? Jadi RT yang nanya. Ya Bang, Pak RT. Nah, bisa tuh kalau Pak RT, Bapak di Kota Bumi membentuk divisi khusus, pasukan khusus untuk melawan hoax. Jadi kalau ada grup apa-apa, ya ini bagiannya mengklarifikasi ini benar atau enggak. Oh, kalau salah, kabarkan hoax dan dibuat jarkomanya. Jadi untuk kebaikan yang tidak tersistematis akan kalah sama kejahatan yang tersistematis gitu. Jadi caranya untuk kita bisa menang, membuat kebaikan ini tersistematis, yang struktural terkait dengan melawan ini. Karena kalau hanya kita mengharapkan ada orang-orang yang bisa melawan, artinya kita tidak punya kendali untuk melawan tersebut. Kalau misalkan ada strukturalnya kan bisa ya. Makanya kayak di pemerintahan pun ada yang membentuk divisi khusus terkait dengan hoax. Kayak gitu. Oke deh. Terima kasih Bang untuk penjabaran panjang lebarnya. Kita sudah berada di penghujung acara, tapi belum di ujung-ujung banget. Saya izin membacakan kesimpulan ya dari yang sudah disampaikan Bang Majid tadi. Berita hoax itu merupakan informasi yang tidak benar adanya dengan tujuan untuk membuat masyarakat merasa tidak aman dan kebingungan. Lalu perilaku yang kita harus hadapi terhadap hoax itu memeriksa dahulu kebenarannya, lalu menghapusnya jika perlu, tapi kalau jika bisa, tapi jika tidak bisa cukup didiamkan saja dan tidak langsung diteruskan. Cara memeriksanya dicek melalui internet, terus menanyakan ke orang yang sekiranya tahu terhadap berita itu, ataupun mengecek di media massa seperti koran, TV, ataupun radio. Ketika kita melihat berita yang tidak jelas, aneh, dan tidak diberitahukan di media massa, itulah saat-saat kita mulai curiga dengan berita itu, apakah itu berita yang benar adanya, ataukah itu berita hoax. Seperti itu, karena terkadang ada beberapa video dari beberapa yang yang sudah ada namanya gitu, lembaga yang sudah ada namanya, itu beritanya kadang dia nggak membuat pernyataan, tapi kayak membuat pernyataan gitu loh. Jadi kata-katanya tuh dibuat pertanyaan gitu, jadi disampaikan dalam bentuk
pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi kadang kita sendiri yang ngebuat berita itu menjadi hoax, kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Majid untuk penyampaian materinya. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan ucapan terima kasih simbolis dari kita Bang. Nanti yang aslinya di belakang aja ya Bang. Siap. Ini Bang. Thank you. Yuk, ayo Bang kita dokumentasi dulu Bang. Ayo Anisha, boleh Anisha. Slide-nya diituin dong ya. Yuk. Ayo Bang, kita bisa SS. Mungkin Bada Anisha bisa memberikan aba-abanya, semisal sudah di SS. Kita isi aja ya Bang yang beraba-aba Bang. Oke Bang, gaya Bang. Teman-teman semua yang ada di layar juga gaya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bang Majid. Sekarang kita adakan sesi dokumentasi bersama-sama dengan seluruh hadirin yang ada di sini. Dihimbau kepada para hadirin yang sekiranya bisa menyalakan kameranya untuk menyalakan kameranya, karena kita akan melangsungkan dokumentasi. Iya, makasih. Ayo. Oke, apakah sudah semua menyalakan kameranya? Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Oke, di layar saya baru ada sekitar satu panel. Ya, mungkin yang lainnya bisa on kamera yang tidak terkendala jaringan. Oke, bisa dimulai sepertinya ya. Untuk panel 1, saya hitung 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Anisha. Itulah Bapak hadirin semua, sesi inti dari pertemuan kita pada malam hari ini. Kepada Bang Majid, sekiranya mempunyai agenda yang harus dilakukan setelah ini, boleh untuk meninggalkan Zoom meeting ini, tapi jika ingin di sini ya tidak apa-apa juga. Baik, aku izin ya kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih Aisyah sudah membantu acara dengan baik. Semuanya. Terima kasih Bang Majid sudah memberikan inspirasi. Oke, para hadirin sekalian, itu merupakan webinar pada malam hari ini, tapi dimohon untuk tidak meninggalkan arena Zoom meeting ini karena kita akan melakukan
kuis dan pengocokan door prize serta pengumuman peserta terbaik pada malam hari ini. Oke, bisa dimulai ya kuisnya. Nanti akan saya share. Tetap di Zoom meeting aja karena kuisnya dilangsungkan di Zoom meeting. Silahkan diisi kuisnya. Oke, sesi kuis 1 menit lagi ya, para hadirin sekalian. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:11 menit, kita akhiri saja sesi kuis ini dan beranjak ke sesi door prize. Yeay.
Haris nih si Desti. Hati Desti. Oke, inilah nama-nama yang hadir di sini pada malam hari ini yang sudah menuliskan namanya di kolom chat. Apakah ada dari hadirin sekalian yang namanya belum ditulis di sini? Oke, Bapak Michael, silahkan langsung saja dipandu untuk meng-spin door prize-nya. Oke, ini door prize-nya ada 2 kali ya. Jadi ada 2 kali putaran. Putaran pertama dulu. Wah, Kita udah Pak dapat RT, pemenang Pak RT 3 nih. Apakah Pak RT 3 masih ada di sini, Pak RT? Oh, sebenarnya Pak RT sudah meninggalkan ruangan. Oke, karena di sini door prize hanya untuk yang masih ada di sini, jadi ini dianggap hangus saja ya. Ya, untuk nanti yang namanya tersebut boleh konfirmasi di kolom komentar ya, kolom chat. Oke, di-spin lagi Michael. Bapak Teguh, apakah Bapak Teguh ada di sini? Ada nggak ya, ada nggak ya? Sepertinya partisipan kita sudah mulai berkurang dibandingkan di awal tadi ya. Sepertinya Bapak Teguh sudah meninggalkan ruangan. Jadi langsung saja kita spin lagi, Michael. Spin, spin. Wah, Bu Habibah Gelam Jaya. Apakah Bu Habibah ada di sini, Bu Habibah? Ada kakak. Oke, Bu Habibah selamat mendapat door prize, Bu Habibah. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakillahu khairan. Apa? Ayo di-spin lagi, Michael. Wow, lagi. Dihapus aja Michael yang udah dapat Michael. Oke. Spin, spin, spin. Yuda. Apakah ini Yuda Wirayuda? Hadir Kak. Berarti Yuda ya. Selamat Yuda mendapat door prize Yuda. Alhamdulillah. Berkah tilawah. Alhamdulillah. Oke, ya itu dia 2 pemenang door prize pada malam hari ini. Ditunggu ya. Hadiahnya datang ke alamat tujuan, tapi tidak lupa dengan mengkonfirmasi kepada panitia terlebih dahulu. Nanti nomor dan namanya akan dituliskan di kolom chat Zoom ini. Oke deh, karena sesi door prize telah berakhir dan selanjutnya adalah pembacaan peserta terbaik pada webinar malam hari ini. Penanya terbaik pada malam hari ini. Dan penanya terbaiknya adalah Ariskin.
penanya yang menanyakan pertanyaan pertama di sesi Zoom hari ini. Apakah Arifkin masih ada di Zoom ini? Arifkin. Oke, sepertinya sudah terlalu malam ya Zoom-nya ini dilakukan. Oke, nanti buat Ariskin mungkin dari panitia saja yang menghubungi ke Ariskin. Itulah sesi door prize dan sesi pengumuman peserta terbaik. Sehingga tibalah kita di penghujung acara. Di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya langsung saja akan ada pembacaan doa dari saudara kita yaitu Wirayuda. Kepada Wirayuda dipersilahkan. Al-Hadiniyah wabikumulati salih wa ila halatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala sadati ashabi rasulillah ajmain. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna wa la taj'al fina wa la ma'ana shakiyya wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa nabi ummi wa alihi wa baraka wa salam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Wirayuda untuk pembacaan doanya. Berakhir sudah sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada para hadirin semua yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini dari awal mulai acara hingga penghujung acara ini. Saya Aisyah Hanifah selaku moderator webinar pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada para hadirin semua dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku saya, perkataan saya atau tindakan saya baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja yang sekiranya menyakiti para hadirin semua yang ada di sini. Terima kasih sudah join malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu, semisal kita berjodoh. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Went to the moped store, said fuck it. And the salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh, it's too real. Chromed out mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on 2 wheels. 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed downtown, cruising through the alley. Tiptoeing in the street like ballet. Pulled up, moped to the valet. White walls on the wheels like mayonnaise. Dope, my crew is ill, and all we need is 2 good wins. Got gas in the tank, cash in the bank, and a bad little mama with her ass in my face. I'ma lick that, stick that, break her off, kick cat, snuck her in backstage. You don't need a wristband. Dope. Killing the game, about to catch a body. Past the heartbeat, Dookie on the Ducati.
50. Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman. Goddamn, man, everybody got Bugattis. But I'ma keep it hella 1987. Head into the dealership and drop a stack and cop a Kawasaki. I'm stunning on everybody. Hella raw pasta wasabi. I'm so low that my scrotum's almost dragging up on the concrete. My seat is leather. I ride 'em line is pleather. But girl, we can still ride together. You don't need an Uber. You don't need a cab. Fuck a bus pass. You got a moped, man. She got 1988 Mariah Carey hair. Very rare. Mom jeans on her derriere. Throwing up the west side as we tear in the air. Stop by Pipe Place. Throwing fish to a player. Downtown. 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 She has her arms around your waist. You're the balance that will keep her safe. Have you ever felt the warm embrace of a leather seat between your legs? You don't want no beef, boy. No, I run the streets, boy. Better follow me, Troy. What you see is what you get, girl. Don't ever forget, girl. Ain't seen nothing yet until you're downtown. Cut the bullshit, get off my mother. Stonewash so raw, I'm gonna pay like a bullet. Yeah, you can't catch me. I'm a po-po, can't recommend me. I'm in a B1 stance, I'm not dancing. I got your girl on the back going tandem. Cause I'm too damn quick, I'm too damn slick. Whole downtown yelling out, who that is? It's me, the M, the A, C, the K. Sounding like a French pimp from back in the day. I take her to Ponderay and I watch her skate. I mean water ski, ollie, ollie, oxen free. I'm perusing down forth and they watching me. I do a headstand, the eagle lands on my seat. Well, hello, but baby, the kickstand ain't free. Now do you or do you not wanna ride with me? I got one girl, I got two wheels. She a big girl, that ain't a big deal. I like a big girl, I like 'em sassy. Going down a back street, listening to Black Street. Running around the whole town. Neighbors yelling at me like you need to slow down. Going 38, Dan, chill the fuck out. Mow your damn lawn and sit the hell down. If I only had one helmet, I would give it to you. Give it to you. Cruising down Broadway, girl, what a wonderful view. Wonderful view. There's layers to the shit, player. Tiramisu. Let my coattail drag, but I ain't tearing my suit. Tearing my suit. Downtown. Downtown. Udah kan ya tinggal kita ya. She has her